Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Really Channel. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber saya mengenai atau berkaitan tentang BPJS yang dinonaktifkan atau BPJS yang dicabut oleh pihak BPJS atau oleh pemerintah ya teman-teman. Nah, kenapa hal ini dicabut? Kenapa BPJS Kesehatan ini dicabut oleh pemerintah? Dan bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS yang sudah dicabut oleh pemerintah atau sudah dinonaktifkan oleh pemerintah? Nah, simak terus ya teman-teman videonya karena di sini saya akan menjawab atau membahas secara detail mengenai permasalahan BPJS yang dinonaktifkan oleh pihak BPJS. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman semua yaitu mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan COVID-19 dengan menjaga jarak, mencuci tangan, serta menggunakan masker. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu kenapa sih BPJS Kesehatan dicabut atau dinonaktifkan oleh pihak BPJS. Nah, oleh karena hal ini, karena ini terjadi kepada diri saya, yaitu anak saya BPJS-nya atau status kepesertaannya dinonaktifkan oleh pihak BPJS Kesehatan, karena BPJS saya yaitu PBI atau BPJS gratis. Nah, oleh karena itu saya kemarin nelpon ke call center BPJS Kesehatan langsung dan saya menanyakan perihal ini ya teman-teman. Saya menanyakan kenapa sih anak saya dinonaktifkan BPJS Kesehatannya padahal BPJS-nya sudah dirubah dari nama bayi ini ya teman-teman. Nah, jawaban dari pihak BPJS yaitu cukup simpel sekali ya teman-teman. Kata pihak BPJS karena anak bapak tidak masuk kepada data DTKS. Apa sih data DTKS ini? Data DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Karena memang anak saya baru lahir, jadi belum terdata di dinas sosialnya ya teman-teman. Jadi BPJS kesehatannya dinonaktifkan sementara oleh pihak BPJS Kesehatan. Sudah tahu kan jawabannya teman-teman? Nah, yang kedua yaitu pembahasan mengenai bagaimana sih cara mengaktifkan kembali BPJS yang dinonaktifkan atau BPJS yang dicabut oleh pihak BPJS Kesehatan. Nah, jawabannya ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu jawaban langsung. Mungkin kalau saya berpikir ini secara teori dari pihak BPJS Kesehatan. Yang kedua yaitu dari share dari pengalaman di subscriber saya, nanti ada di kolom komentar. Jadi beliau itu mengaktifkan BPJS kembali, kemudian untuk cara-caranya di share melalui komentar dari video yang lainnya teman-teman. Jadi ada dua cara untuk mengaktifkan BPJS Kesehatan ini. Nah, yang pertama saya akan membahas teori yang diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan, yaitu bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan. Nah, dari pihak BPJS yang pertama, peserta dapat menghubungi BPJS Kesehatan call center 165 chat asisten JKN atau CIKA atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat untuk mengetahui status kepesertaan KIS PBI Jaminan Kesehatan. Nah, yang pertama teman-teman jadi cek terlebih dahulu status kepesertaannya. Teman-teman bisa cek melalui WhatsApp Pandawa atau teman-teman bisa datang langsung ke kantor BPJS. Dan saya juga telah memberikan tutorial bagaimana cek status kepesertaannya ya teman-teman. Bisa lihat teman-teman di video yang ini. Silakan. Nah, yang kedua setelah teman-teman mengecek status kepesertaannya, pihak BPJS yang kedua, peserta melaporkan diri ke dinas sosial setempat dengan membawa kartu JKN KIS, kartu keluarga, dan KTP elektronik. Nah, setelah teman-teman mengetahui status kepesertaannya, jadi teman-teman pergi ke dinas sosial setempat ya teman-teman. Jika teman-teman berada di Jakarta Timur, teman-teman pergi ke dinas sosial wilayah Jakarta Timur. Dengan teman-teman membawa
JKN atau kartu BPJS-nya, teman-teman membawa KTP, dan yang terpenting yaitu teman-teman membawa kartu keluarga. Dan selanjutnya yang ketiga teorinya yaitu berdasarkan dokumen kependudukan, Dinas Sosial selanjutnya menerbitkan surat keterangan yang ditujukan kepada cabang BPJS Kesehatan setempat untuk permohonan reaktivasi status kepesertaan KIS PBI Jaminan Kesehatan dan membutuhkan layanan kesehatan. Nah, setelah teman-teman tiba di Dinas Sosial, kemudian dengan persyaratan yang tadi saya sebutkan, teman-teman akan diberikan surat yang nantinya untuk ditunjukkan kepada BPJS Kesehatan setempat ya teman-teman. Nah, yang terakhir yang keempat, setelah dilakukan reaktivasi, artinya teman-teman sudah pergi ke kantor BPJS, peserta dapat kembali ke fasilitas kesehatan pertama atau rumah sakit untuk melaporkan bahwa kartu sudah aktif. Nah, jika teman-teman sudah pergi ke kantor BPJS-nya, nanti akan diberikan surat lagi untuk ke pasien pertama bahwa BPJS teman-teman sudah aktif. Nah, selanjutnya dan di sini ada catatan dari pihak BPJS Kesehatan bagi peserta KIS PBI Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan lebih dari 6 bulan, silakan membawa dokumen kependudukan dan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial setempat untuk diproses agar terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Sesuai dengan ketentuan PP nomor 76 tahun 2015 dan Permensos nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS. Nah, itulah teman-teman teori yang diberikan pihak BPJS Kesehatan. Nah, bagaimana fakta di lapangan? Jadi ini ada salah satu subscriber saya telah membagikan cara mereaktivasi BPJS anaknya yang nonaktif. Nah, dan ini datang dari Bapak Sigit Haryanto. Alhamdulillah ya teman-teman telah berbagi pengalaman di channel YouTube saya. Dan diinformasikan juga bagi teman-teman yang memiliki pengalaman juga, silakan teman-teman bisa share di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bagikan kembali kepada teman-teman yang membutuhkan informasi terkait BPJS Kesehatan. Oke, langsung saja di sini Bapak Sigit Haryanto membagikan cara reaktivasi BPJS PBI anak yang nonaktif. Kata Bapak Sigit ini, pertama datang ke Jam Sostek atau kantor BPJS, sama ya teman-teman seperti tadi, bawa fotokopi KK, kemudian kartu BPJS untuk minta pengantar ke Dinas Sosial. Nah, jadi teman-teman pergi ke kantor BPJS untuk meminta surat pengantar. Ingat ya, berarti ada, jadi ke Dinas Sosial itu nggak membawa tangan kosong, jadi membawa surat pengantar dari pihak BPJS menurut Bapak Sigit ini ya. Dan setelah itu nanti dari BPJS kita disuruh ke Dinas Sosial, dan di Dinas Sosial dikasih 3 surat keterangan permohonan. Nah, nanti setelah teman-teman datang ke Dinas Sosial, nanti pihak Dinas Sosial akan memberikan 3 surat yang diberikan pihak Dinas Sosial. Nah, surat apa saja sih yang diberikan oleh Dinas Sosial? Nah, di sini Bapak Sigit menjelaskan 3 surat keterangan permohonan. Nah, yang pertama yaitu surat permohonan dibawa ke BPJS untuk mengaktifkan kartu kembali. Nanti kartu akan aktif dalam waktu 6 hari dan bisa dicek via Cika dan mobile JKN. Nah, jadi yang pertama teman-teman, setelah teman-teman pergi ke Dinas Sosial, artinya teman-teman harus kembali lagi ke BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali kartunya, dan kartunya akan aktif dalam waktu 6 hari ya teman-teman. Setelah teman-teman reaktivasi, kartunya akan kembali aktif selama waktu 6 hari. Yang kedua yaitu surat permohonan dibawa ke kelurahan supaya didaftarkan ke DTKS. Karena kalau gak didaftarkan ke DTKS dalam waktu 6 bulan akan dinonaktifkan kembali. Nah, jadi surat yang kedua yaitu teman-teman suruh dibawa ke kelurahan supaya terdaftar ke DTKS. Nah, jika dalam waktu 6 bulan surat itu tidak dilemparkan atau tidak diberikan kepada kelurahan atau desa, maka BPJS teman-teman atau BPJS anak teman-teman akan dinonaktifkan kembali. Jadi teman-teman harus langsung diberikan kepada ke kelurahan atau desa. Nah, yang ketiga Bapak Sigit
mengatakan ditujukan ke Paskes untuk pemberitahuan kalau BPJS sudah aktif. Kalau anak sedang tidak sakit, tidak dikasih ke Paskes, tidak apa-apa. Nah, jadi teman-teman, surat yang ketiga yaitu diberikan kepada Paskes terkait ya teman-teman. Tapi kata Bapak Sigit ini, kalau anak sedang tidak sakit, tidak dikasih ke Paskes, tidak apa-apa. Yang terpenting di BPJS sudah didaftarkan ke Paskes sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya Bapak Sigit ini mengatakan, ini pengalaman saya kemarin, selebihnya terima kasih dan mohon maaf kalau bahasanya kurang jelas. Menurut saya ini bahasanya sudah jelas ya teman-teman. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Sigit Haryanto karena telah memberikan share mengenai cara reaktivasi BPJS Kesehatan ini ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman seputar BPJS Kesehatan, mungkin teman-teman daftarnya seperti apa, terus mengaktifasikannya seperti apa, teman-teman bisa share di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan taruh komentar kalian di top komen atau komentar paling pertama ya teman-teman. Nah, itulah pembahasan yang mengenai berkaitan tentang penonaktifan BPJS oleh pihak BPJS Kesehatan. Nah, semoga video ini bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua. Dan bagi kalian yang mencari referensi seputar BPJS Kesehatan, teman-teman bisa mencari di channel saya karena banyak sekali video-video yang berkaitan tentang BPJS Kesehatan. Dan bagi kalian yang ingin bertanya juga, silakan teman-teman bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya. Nah, semoga video ini menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui pemberitahuan terbaru dari Rili Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.